Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu dan bayi di sebuah rumah kontrakan di wilayah Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat sejumlah luka lebam di tubuh korban. Pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus penemuan jenazah seorang ibu muda berinisial EO dan bayinya yang berusia 2 bulan yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Keduanya diyakini menjadi korban pembunuhan. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana mengatakan, petugas menemukan sejumlah jeratan di leher ibu korban, sementara bayinya mengalami luka lebam. Kalau dari bayinya itu memang ada lebam biru di bagian muka dan bagian tangan. Kalau dari ibu yang meninggal juga ada luka di bagian mulut, gitu ya, dan beberapa lebam di bagian tubuh. Ada jeratan di leher juga? Ya itu masih kita dalami ya, yang di bagian leher itu apakah jeratan atau mungkin tergores atau apa, itu masih kita dalami. Kan sekarang jenazah sudah ada di Kramat Jati untuk diotopsi, nanti kita tunggu hasil. Sejauh ini pihak kepolisian telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk suami sekaligus ayah korban yang berinisial SH, serta 2 orang lainnya yang merupakan rekan korban. Sementara itu, jasad ibu dan bayinya kini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi untuk mengungkapkan penyebab kematian korban. Zikrullah Subi, Depok, Jawa Barat. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Sore, narasumber kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak. Baik, jika Anda melihat terkait dengan kasus tewasnya ibu dan bayinya di dalam sebuah rumah kontrakan ini, apa yang bisa Anda lihat terkait dengan kasus ini? Baik, karena kasus ini kasus yang sangat-sangat baru dan belum ada temuan-temuan yang lain, jadi kita yang harus kita perhatikan adalah fakta-fakta yang terjadi saat ini, yaitu yang pertama karena ada luka-luka fisik ya. Nah, luka fisik ini biasanya dilakukan akibat agresivitas dari si pelaku dan tentunya melibatkan emosional. Nah, emosi ini mungkin karena adanya hubungan yang sangat erat dengan korban sehingga ini dilakukan oleh pelaku. Dan nampak sekali dilakukan berulang dengan cara yang intens, menunjukkan agresivitas dan kemarahan yang meluap-luap. Lalu ini pasti terjadi, bisa jadi ini terjadi oleh orang-orang yang paling dekat. Karena terbukti dia bisa masuk dengan mudah dan tidak ada barang-barang yang diambil. Artinya ada sesuatu yang diinginkan, yaitu melukai atau menghabisi nyawa tanpa mengambil harta benda tadi itu. Nah, jadi sehingga kalau udah seperti ini, berarti penyidikan harus difokuskan terhadap orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya hubungan intens dengan korban, sehingga pelaku bisa segera diketemukan. Seperti itu, Mbak. Baik. Kemudian dari pihak kepolisian memang mengatakan ditemukan sejumlah luka lebam di tubuh kedua korban dan tidak ada barang-barang yang hilang. Nah, jika Anda menganalisa kemungkinan besar yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki hubungannya cukup intens dengan para korban, biasanya motif ini nih karena hubungan terkait dengan suaminya kah, atau mungkin bisa terkait dengan pihak keluarga yang lain, atau ada kemungkinan mungkin yang pihak lain, Bu? Ya. Karena ini dilakukan oleh mungkin orang terdekat, biasanya karakteristiknya dilakukan oleh orang terdekat, berarti orang-orang yang punya hubungan, baik hubungan suami istri atau hubungan persaudaraan, atau hubungan eksternal tapi memiliki hubungan lain, misalnya hutang piutang gitu ya, atau pertemanan, atau segala sesuatu yang membuat ada konflik di antara mereka. Karena kita melihat tidak ada barang lain dan tidak ada penemuan-penemuan lain kecuali polisi setelah ini bisa menemukan. Jadi kita harus perlu tahu di lingkungan kontrakan ini apakah sering terjadi percekcokan, apakah ketika membayar kontrakan ini sering terjadi keterlambatan, apakah sering terjadi tangisan anak mungkin kurang susu atau apapun gitu ya. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya dalam hal ini adalah apakah kontrol sosial di lingkungan itu baik, sehingga polisi bisa segera menemukan apa akar dari permasalahan dan siapa yang melakukan kejahatan ini. Seperti itu, Mbak.
Baik, berarti yang dimaksudkan orang-orang paling dekat ini tidak hanya dari pihak internal, bisa juga dari eksternal asalkan memiliki permasalahan ataupun hubungan yang intens ya. Dan perlu dicari terkait dengan rentetan peristiwa sosial yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Kemudian jika memang ini terkait dengan suatu hal yang terjadi dan ada hubungan intens antara pelaku dan juga korban, Anda melihat peristiwa pembunuhan seperti ini memang kerap kali terjadi kah untuk kasus-kasus serupa dengan cara membunuh korban dan juga anak yang masih bayi? Ya, kalau terjadi pembunuhan ke bayi, bisa jadi karena bayi itu dianggap sebagai salah satu pemicu permasalahan. Bisa jadi karena bayi ini membutuhkan biaya yang besar sehingga seseorang, misalnya nih, ini saya tidak menuduh ya. Misalnya ketika si pelakunya ini ternyata adalah orang terdekat karena si bayi ini membutuhkan biaya yang besar sehingga itu memberatkan pelaku, lalu dia berusaha menghilangkan nyawa anak ini. Atau justru dia ingin menyelamatkan kondisi anak ini biar tidak hidup jadi tidak susah gitu ya, jadi harus dihilangkan. Nah, yang lain-lainnya adalah ya karena mungkin karena emosional tadi, agresi yang dilakukan secara emosional membabi buta, terus si anak ini juga mudah sekali untuk dilumpuhkan, maka bisa jadi terjadi seperti ini. Bisa jadi yang sasaran utamanya itu justru bukan si ibu ini, bisa orang lain, bisa jadi karena ini tuh sebagai sebuah ancaman, makanya kita harus tahu tuh semua orang-orang di sekitar. Nah, yang perlu dicurigai juga bukan hanya orang terdekat, itu antara lain yang berhubungan dengan si korban, bisa suami, bisa keluarga, bahkan yang harus dicurigai juga adalah saksi mata yang ada di situ, karena dia berpotensi menjadi pelaku juga. Baik, dan jika kita melihat terkait dengan kasus ini Bu, kan pihak kepolisian lagi berupaya ya untuk mengungkap terkait dengan siapa pelaku dan motifnya seperti apa. Anda melihat dengan barang yang ada, kasus posisi yang ada, apakah cukup mudah atau bisa dikatakan ini sepertinya sulit untuk dapat diungkap terkait dengan kronologi peristiwanya? Sepertinya akan mudah diungkap ya, karena biasanya motif itu kan hanya dua. Motif itu hanya motif materi sama instrumental. Instrumental itu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis. Jadi kecemburuan, kemarahan, cinta gitu ya. Yang satunya adalah terkait dengan kedudukan, harta benda. Nah, yang harta benda, kedudukan ini kan sepertinya tidak ada kalau sampai sejauh ini. Berarti ini instrumental. Kalau instrumental berarti kan orang-orang terdekat dengan korban, bisa tetangga, bisa teman, bisa saudara, bisa keluarga, bisa suami. Jadi arahnya menjadi mengerucut siapa yang bisa dicurigai dalam kasus ini. Baik, baik. Terakhir mungkin apa yang bisa menjadi catatan dan pelajaran bersama terkait dengan kasus ini yang bisa menjadi menjaga masyarakat lain agar kasus serupa tidak terjadi lagi dari perspektif kriminologi seperti apa Bu? Baik. Jadi sebetulnya yang perlu kita libatkan itu adalah masyarakat lagi ya secara sosial. Kontrol sosial itu sangat-sangat penting. Bahwa masyarakat kita sekarang mulai abai dengan orang-orang di sekitar. Ketika terjadi sesuatu, mereka menganggap bahwa itu bukan permasalahan dia dan bukan urusan dia. Padahal orang-orang yang mungkin sebelum terjadi pembunuhan itu dia sudah berkonflik, dia tuh berharap ada seseorang yang menolong. Artinya harus ada edukasi ke masyarakat bahwa segala kekerasan terjadi walaupun itu sampai di ranah keluarga itu sudah menjadi membutuhkan keterlibatan masyarakat di sekitar situ sehingga kejadian ini bisa dihentikan. Apalagi sebelumnya dia menurut data dari polisi sudah telepon dulu dengan orang tuanya. Nah, orang tua atau keluarga itu alangkah baiknya bisa membaca bagaimana bahasa tubuh, bagaimana kondisi seseorang yang terdekat kita itu apakah dalam kondisi psikologis yang baik, dalam kondisi mental yang baik, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang baik, sehingga ini bisa dikendalikan kasus kejahatannya. Jadi tidak akan terjadi kasus-kasus kejahatan seperti ini. Baik, terima kasih kriminolog Hanifah Hasna telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore dan kita harapkan pengungkapan kasus ini dapat berjalan dengan seterbuka dan seadil-adilnya. Salam sehat.